Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14 Kelompok 3, Subkelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Priyanti Lintang Gemilang SPD. Yang kedua, Nesti Widyaningsi SPD. Yang ketiga, Khadifa Febianti Al-Mukarromah SH. Yang keempat, Nurfia Rahma Hidayah STR Kes. Kelompok kami akan mengangkat isu global yang berjudul melonjaknya angka positif COVID-19 di Kabupaten Garut. Analisis isu global pandemi COVID-19 dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi isu pandemi COVID-19 dengan metode pentahelix. Yang kedua, penilaian isu prioritas dengan teknik USG. Yang ketiga, analisis permasalahan dengan metode fishbone atau kepala ikan. Yang keempat, analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT atau SWOT. Sebelum kita memulai analisis isu global pandemi COVID-19, ada baiknya kita paham dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Jadi COVID-19 itu merupakan penyakit karena infeksi virus corona atau biasa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kabupaten Garut termasuk juga di dalam wilayah penyebaran virus ini. Kasus pertamanya ditemukan pada tanggal 20 Maret 2020. Nah, kabar terbaru di Kabupaten Garut semakin meningkat kasusnya, meskipun telah ditangani oleh pemerintah setempat. Dari titik itulah kita tertarik untuk mengidentifikasi isu pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi isu pandemi COVID-19 dengan metode pentahelix. Metode pentahelix ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan juga media. Dari elemen pemerintah, terdapat isu belum maksimalnya sosialisasi pemerintah tentang vaksin COVID-19. Kemudian dari elemen pelaku usaha, terdapat isu perekonomian mengalami kelumpuhan. Dari elemen akademisi, yaitu tidak adanya aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah, menurunkan kualitas pelajar selama pembelajaran jarak jauh. Dari elemen masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, dari elemen media, yaitu media memiliki kontrol yang sangat lemah terhadap pengurangan laju penyebaran COVID-19. Baik, setelah kita mengidentifikasi isu dengan metode pentahelix, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi isu-isu yang ada menggunakan teknik USG. Bisa dilihat dari tabel, ada 5 poin isu yang akan dinilai berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth. Dan total nilai yang paling tinggi dengan nilai 15 adalah poin ke-1, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Apa sih penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan? Kita akan mencoba menganalisis dengan menggunakan metode fishbone. Ada 4 penyebab masyarakat abai akan protokol kesehatan. Pertama dari faktor lingkungan, yakni kurangnya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, dari faktor manusianya, yakni masyarakat yang tidak percaya bahwa virus COVID itu ada, sehingga mengakibatkan COVID bukan masalah yang serius. Yang ketiga dari faktor material, sikap apatis masyarakat dalam menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Yang terakhir dari faktor aturan, kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Selanjutnya dari isu di atas kita akan menganalisis dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. COVID-19 semakin meningkat penularannya diakibatkan oleh masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan 5M. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pusat pelayanan kesehatan yang terbatas menjadikan masyarakat yang terkena COVID-19 semakin sulit untuk ditangani. Akibatnya semakin melonjaknya tingkat penyebaran COVID-19. Yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Banyak masyarakat dari luar daerah yang bebas keluar masuk tanpa protokol kesehatan yang sesuai, seperti swab, PCR, atau dengan antigen.
Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Meningkatnya angka kematian masyarakat dikarenakan meningkatnya penyebaran COVID-19 yang mengabaikan protokol kesehatan. Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa rekomendasi strategis alternatif penyelesaian. Yang pertama, pemerintah harus memberikan edukasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif menegur masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian, memberikan pengarahan kepada masyarakat apabila terjadi kerumunan dan tidak mengindahkan jaga jarak. Hasil yang diharapkan masyarakat menjadi teredukasi dan lambat laun mulai mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, memperlihatkan kasus nyata akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif, pemerintah harus selalu memberikan informasi ter-up-to-date kepada masyarakat akan tingginya kenaikan COVID-19 setiap harinya. Hasil yang diharapkan, masyarakat semakin sadar bahwa COVID-19 memang ada dan sangat berbahaya karena banyak masyarakat yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19. Ketiga, membiasakan budaya 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Tahapan setiap alternatif, memberikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir atau bisa juga dengan menyediakan hand sanitizer. Kemudian tempat-tempat umum diberi jarak. Hasil yang diharapkan, penyebaran COVID-19 tidak semakin meningkat karena budaya 5M sudah mulai dilakukan dengan disiplin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.